Nah, udah cukup sampai di sini aja dah. Lu hahu gua ditangkap lagi. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah ini berani sekali ya, yaitu jemaah reuni 212 bahkan meneriaki HRS. Nah ini bahkan juga ditanggapi oleh sahabat cyber. Hahaha, bukan tanpa alasan HRS sedang menjalani masa pembebasan bersyarat yang berakhir sampai 10 Juni 2024. Dalam jangka waktu tersebut HRS tak boleh melanggar hukum. Jika terjadi maka akan dijebloskan lagi selama setahun. Di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita berjudul Jemaah Reuni 212 teriak HRS ketar-ketir, lu teriak gua ketangkep lagi. HRS, kalau besok saya di penjara lagi bisa botak ini kepala. Bahkan beda sekali ya dengan siapa itu Bahar Smith ya. Kalau Bahar Smith kayaknya berani lah. Bahkan juga sering kali yaitu habis dibebaskan terus membuat lagi yang mengakibatkan dijebloskan lagi. Tetapi tidak untuk HRS ini. Nah dari berita ini yaitu dari populis.co.id, Jemaah Reuni 212 teriak HRS ketar-ketir. Nah dari sini HRS memberikan ceramah dalam acara reuni Akbar 212. Rizik memulai ceramahnya dengan bercerita bahwa ia sempat khawatir datang ke acara reuni 212. Hingga kini status hukumnya masih bebas bersyarat. Pembebasan bersyarat tentu ada syarat-syaratnya yang tidak boleh dilanggar. Ada 3 syarat. Itu syarat penting. Kalau dilanggar pembebasan bersyarat saya dibatalkan dan saya harus ditahan setahun lagi. Jadi saya ini pembebasan bersyarat sampai kapan? 10 Juni. Cerita Rizik disambut teriak dari jemaah. Mendengar teriakan itu, HRS pun ketar-ketir. Ia mengaku khawatir di penjara lagi karena ceramahnya tersebut takut disebut memancing keonaran. Udah ya, cukup sampai di sini aja. Gua akan tangkap lagi, ucap HRS. Ternyata juga ada takutnya ya ternyata. Coba kita lihat komentarnya di sini ya. Nah, pembebasan bersyarat tentu ada syarat-syarat yang tidak boleh saya langgar. Sekurang-kurangnya ada 3 syarat. Ini syarat utama, syarat penting. Kalau saya langgar, pembebasan bersyarat saya dibatalkan dan saya harus ditahan lagi selama 1 tahun. Nah, dengerin dulu nih, boleh cerita gak? Nah, ini baru cerita begitu udah Nah, jadi saya ini pembebasan bersyarat sampai kapan? Sampai 10 Juni 2024. Nah, udah cukup sampai di sini aja dah. Lu hahu gua ditangkap lagi. Kalau imamnya ketangkap lagi, kadrun kehilangan pegangan, makanya dia gederisasi karang mantunya yang bacot. Ayo tertawa, wahahaha. Dan ternyata akhirnya saya kemungkinan mendapatkan benang merahnya ya. Kenapa reuni 212 ini tidak dilakukan di Monas? Ya bisa jadi kalau dilakukan di Monas, mengundang HRS bisa jadi akan memicu keributan atau semacamnya lah. Karena memang kalau HRS berorasi atau memberikan dakwah ya berapi-api, ya takutnya kemungkinan ya seperti yang dibilang oleh HRS. Karena HRS masih menjalani masa pembebasan bersyarat yang berakhir pada 10 Juni 2024. Ya tetapi untunglah akhirnya reuni 212 dapat selesai dengan aman dan tertib. Bahkan juga tidak mengganggu lalu lintas yang ada. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. HRS memberikan ceramah dalam acara reuni Akbar 212 di Masjid Atin, Cikarta pada Jumat 2 Desember 2022. Rizik memulai ceramahnya dengan bercerita bahwa ia sempat khawatir untuk datang ke acara reuni 212 sebab hingga kini status hukumnya masih bebas bersyarat. Apabila melanggar hukum, ia akan diciduk dan dijebloskan lagi ke penjara. Pembebasan bersyarat tentu ada syarat-syarat yang tidak boleh saya langgar. Ada 3 syarat.
Ini syarat penting. Kalau dilanggar, pembebasan bersyarat saya dibatalkan dan saya harus ditahan lagi selama 1 tahun, ucap Rizik. Jadi, saya ini pembebasan bersyarat. Sampai kapan? 10 Juni 2024, sambungnya. Cerita Rizik itu disambut teriak "hu" dari para jamaahnya. Mendengar teriakan itu, Rizik pun ketar-ketir. Ia mengaku khawatir dipenjara lagi karena ceramahnya tersebut takut disebut memancing keonaran. Udah cukup sampai di sini aja. Lah, gua ditangkap lagi, ucap Rizik. Pentolan Front Persaudaraan Islam ini kemudian meminta Bahar Smith untuk menenangkan para jamaah. Ia tidak mau para jamaah berteriak yang dapat memancing keonaran. Rizik pun meminta para jamaah untuk tetap tenang menyimak ceramahnya, sebab jika ada keonaran ia akan ditangkap lagi oleh pihak kepolisian. Dengerinnya, yang tenang, jadi gua nggak ditangkap lagi. Kalau nanti tuduhannya apa? HRS bikin kerusuhan, buktinya rekaman, tegasnya. Ia juga minta para jamaahnya untuk tak lagi bersorak selama mendengarkan ceramah. Lebih baik para jemaah meneriakan takbir. Pantauan populis.id, HRS datang ke Masjid Atin sebelum agenda salat tahajud berjamaah. HRS tidak menjadi imam saat salat tahajud kali ini. Ia terlihat salat di samping penanggung jawab reuni Yusuf Muhammad Martak dan menantunya Hanif Alatas. HRS siap mengaku khawatir jika besok habis menghadiri acara reuni Akbar 212 di Masjid Atin dirinya akan ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijebloskan lagi. Jadi kita lihat aja besok. Kalau besok tahu-tahu saya ditahan lagi, berarti ini melanggar hukum, ungkap HRS saat berceramah di acara reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2022. Cuma nanti kepala saya bisa botak. Melanggarnya di mana, heran? Apa tahajudnya yang melanggar? Apa subuhnya yang melanggar? Apa selawatnya yang melanggar, sambungnya. Kekhawatiran HRS itu bukan tanpa alasan, sebab dirinya sedang menjalani masa pembebasan bersyarat. HRS menyebut masa pembebasan bersyarat itu berlaku sampai 10 Juni 2024 mendatang. Dalam jangka waktu itu, HRS tidak boleh melanggar hukum. Jika hal itu terjadi, dia akan dijebloskan lagi ke penjara selama 1 tahun. Untuk diketahui, HRS baru bebas bersyarat usai divonis 4 tahun penjara. Rizik dipenjara karena kasus penyiaran berita bohong tes usap di RS Umi Bogor. Ketika itu ia dianggap berbohong kepada publik mengenai status kesehatannya. Saat itu Rizik yang baru pulang dari Arab Saudi harus dirawat di RS Umi Kota Bogor. Ia pun memberikan pernyataan mengenai testimoni saat perawatan di RS Umi Kota Bogor kepada media. Dalam pernyataannya itu, HRS mengaku sudah dalam kondisi baik dan sehat. Padahal HRS saat tiba di RS Umi Bogor sempat menjalani swab antigen dengan hasil reaktif. Atas perbuatannya itu, HRS divonis 4 tahun oleh majelis hakim dan hukumannya diringankan menjadi 2 tahun oleh Mahkamah Agung. Bahkan diketahui Ketua Cyber Indonesia sekaligus politisi Partai Solidaritas Indonesia Mu'annas Al-Aidid menilai masyarakat sudah mulai sadar dengan politisasi agama untuk kepentingan politik pihak tertentu. Pernyataan itu dilontarkan Mu'annas untuk mengomentari aksi reuni 212 yang mau digelar di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 2 Desember 2021 yang lalu. Di mana kata Mu'annas, jumlah massa yang datang sudah jauh berkurang dari biasanya. Bahkan aksi reuni kali ini disebut tergolong sepi peminat. Tahun ke tahun, reuni 212 makin sepi peminat. Mesti panitianya sesumbar akan menghadiri jutaan massa. Faktanya makin kesini kan makin kosong melompong, umat tak lagi mendukung. Ini bukti jualan agama demi politik sudah tidak laku lagi di negeri ini, kata Mu'annas dalam keterangannya pada Kamis 2 Desember 2021 yang lalu. Mu'annas bahkan mengklaim massa yang sempat bergerak di kawasan Patung Kuda untuk mengikuti acara reuni itu, mayoritas dari mereka adalah bekas anggota 2 organisasi terlarang, yakni Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia. 2 organisasi kemasyarakatan ini telah lama dibubarkan pemerintah karena dianggap punya ideologi yang sangat berbahaya. FPI dan Hizbut Tahrir atau XHTI yang selalu mendominasi menjadi panitia dan penggagas acara reuni ini tiap tahunnya, tegasnya. Adapun reuni ini tidak mendapatkan izin, ribuan aparat keamanan dari unsur TNI Polri sampai dikerahkan ke lokasi untuk menghalau massa yang nekat datang. Pantauan di lokasi, massa memang tetap nekat datang ke kawasan Patung Kuda.
Masa reuni 212 berjalan long march dari Jalan Kebon Sirih menuju Tugu Tani dan berhenti sementara di gedung dakwah Muhammadiyah. Awalnya, masa berkumpul dan berselawat di area barikade Jalan H. Agus Tamrin yang menuju ke Jalan Merdeka Selatan. Namun hanya berselang 30 menit, masa yang tengah berkumpul dibubarkan oleh aparat kepolisian. Karena dibubarkan paksa, sejumlah peserta aksi melayangkan protes karena ada perbedaan perlakuan. Sebab beberapa hari belakangan aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen masyarakat seperti buruh dan mahasiswa justru berjalan lancar karena dapat izin. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya memberikan jawaban. Mereka menyebut aksi reuni 212 ini sebetulnya tidak mendapatkan izin dari pihak Pemprov DKI Jakarta. Satgas Covid setempat ogah mengeluarkan izin. Patung kuda ini tidak di bawah Polda Metro izinnya, tapi pemerintah daerah. Nah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Indra Sulpan kepada wartawan pada Kamis 2 Desember 2021 yang lalu. Bahkan puluhan massa yang mengatasnamakan gerakan aktivis mahasiswa Islam Indonesia melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI pada Kamis 1 Desember 2022. Mereka menolak digelarnya reuni 212. Pantauan cnnindonesia.com, satu mobil komando terlihat berada di lokasi. Massa terlihat membawa sejumlah spanduk, salah satunya bertuliskan "Jangan beri izin reuni 212". Kami menolak diadakannya reuni 212. Masjid adalah tempat ibadah umat muslim, bukan perkumpulan oknum yang berbicara tentang politik praktis, kata salah seorang orator. Kami ingin PJ Gubernur menolak atau tidak beri izin reuni 212, ucap orator. Reuni aksi 212 akan dihelat pada Jumat 2 Desember di Masjid Atin, Jakarta Timur untuk pertama kalinya. Aksi ini tak digelar di Monumen Nasional Monas. Aksi 212 lahir saat dinamika politik Pilkada DKI 2017. Saat itu, jumlah ormas Islam menggelar demonstrasi menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk dipenjara karena dugaan menista agama Islam. Rencana reuni aksi 212 akan dimulai pada pukul 3 dini hari hingga 9 pagi. Acara ini diawali dengan salat tahajud bersama, kemudian dilanjutkan muhasabah saat subuh berjamaah dan tausiah agama dari para tokoh yang hadir. Sebetulnya, kalau isi acara sama setiap reuni diisi dengan tahajud, subuh berjamaah, zikir, munajat, salawat, serta tausiah. Hanya berbeda tempat tahun ini, kata Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Ma'arif pada Selasa 29 November 2022. Ternyata juara umroh terlama HRS sudah tidak punya izin tinggal di Arab Saudi. KBRI di Riyadh mengabarkan bahwa masa tinggal HRS sudah habis tahun yang lalu. Dan karena itu, ia tidak bisa pulang karena harus bayar denda 110 juta rupiah per orang. Sialnya lagi, HRS harus bayar denda untuk 5 orang termasuk keluarganya yang berarti totalnya hampir setengah miliar rupiah. Dari mana Rizik dapat untuk bayar semua itu? Inilah masalahnya. Dulu kita mengira HRS selama di sana selalu mendapat sangu besar karena sering dikunjungi banyak tokoh politik. Apalagi Prabowo dan Tommy Soeharto juga pernah berkunjung ke sana. Kedua orang super kaya itu seharusnya tidak berat merogoh kocek supaya Rizik dan keluarganya bisa punya duit. Ternyata, mungkin Imam kebesaran itu malu untuk minta ongkos pada mereka. Padahal dia pernah dijuluki singa Allah. Masa singa bokek? Kan memalukan. Hilang dong gagahnya. Prabowo juga pelit amat. Wong dia selama ini dibantu Rizik dengan terus mendukungnya. Kasih 500 juta rupiah tentu nggak banyak, apalagi harga kudanya 1 ekor miliaran rupiah. Lebih mahal kuda daripada manusia. Apalagi Prabowo dulu pernah PHP, janji-janji surga kalau dia menang. Dia akan jemput Rizik pakai jet pribadi. Terus ada karpet merah dan menyambutnya sejuta manusia di bandara kalau menang. Mungkin ke depan, HRS harus memikirkan masa depannya, bahwa dalam politik itu tidak ada kawan abadi. Yang abadi hanya kepentingannya. Dan ternyata dia kalah, ya mingkem. Sembunyi di rumah pura-pura nggak kenal. Pas ditanya, "Pak, bagaimana nasib HRS di Saudi?" Jawabnya mungkin, "Rizik siapa?" Dengan wajah tak berdosa sambil mengelus-ngelus Bobby the Cat yang mahal makanannya itu. Tapi ada juga yang masih kasihan sama HRS. Dhanil Ansar Simanjuntak yang terkenal dengan foto di atas kuda poninya dan petinggi Gerindra punya perhatian.
Tapi jeleknya mereka malah suku Jokowi mulangin HRS sebagai bagian rekonsiliasi. Lah, yang janji Prabowo kok yang disuruh mulangin Jokowi? Aneh kan, kampret yang budiman? Harusnya Prabowo tanggung jawab. Pas habis pencoblosan, kan sudah telepon-teleponan, malah dapat ucapan selamat dari HRS. Padahal nggak menang, hihihi. Gua kira dulu sahabat, ternyata cuma diperalat. Kasihan sebenarnya sama HRS, tapi gimana lagi, ntar dipulangin, di sini dikerjakan caci maki lagi. Mulut nggak bisa dikontrol dengan mimik wajah ngotot bagai penyanyi rock and roll. Seharusnya umat 212 yang katanya jumlahnya 11 jutaan itu patungan buat imamnya. Kalau per orang nyumbang 1.000 rupiah kan bisa dapat 11 miliar rupiah. Banyak tuh sisanya. Masa umat 212 1.000 aja nggak punya, miskin amat. Harusnya dalam situasi begini Ferdinand Huta Heian turun tangan. Superhero sempak merah itu kan punya kemampuan terbang, jemput kek, digendong, bawa pulang. Gua kira jadi orang terkenal yang dipuja di mana-mana oleh ribuan pendukungnya seperti Rizik itu hidupnya enak. Ternyata 11-12 dengan nasib gua. Mungkin ke depan HRS harus memikirkan masa depannya bahwa dalam politik itu tidak ada kawan abadi. Yang abadi hanya kepentingannya. Kalau ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Sini Bib, ngopi sama gua ke warkop seharga 3 ribuan. Meski gelasnya bau sabun, nikmatnya nggak karuan. Karena nikmat itu sejatinya ada di pikiran, seruput. Penulis adalah penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi, Denny Siregar. Bahkan HRS siap memberikan ceramah dalam acara reuni Akbar 212 di Masjid Atin, Jakarta pada Jumat 2 Desember 2022. Rizik memulai ceramahnya dengan bercerita bahwa ia sempat khawatir untuk datang ke acara reuni 212 sebab hingga kini status hukumnya masih bebas bersyarat. Apabila melanggar hukum, ia akan diciduk dan dijebloskan lagi ke penjara. Pembebasan bersyarat tentu ada syarat-syarat yang tidak boleh saya langgar. Ada 3 syarat. Ini syarat penting. Kalau dilanggar, pembebasan bersyarat saya dibatalkan dan saya harus ditahan lagi selama 1 tahun, ungkapnya. Jadi saya ini pembebasan bersyarat. Sama PIN, sampai kapan? 10 Juni 2024 sambungnya. Cerita Rizik itu disambut teriakan hu dari para jemaah. Mendengar teriakan itu pun, Rizik pun jadi ketar-ketir.